kehadirannya sesuai dengan undangan kita walaupun via WA berkenaan dengan rapat bidang kehumasan COVID-19 hari ini di Dinas Kominfo. Jadi perlu kami pertegas mengapa terutama Dinas Kominfo dan bagian keprotokoleran dibantu oleh oleh Dinas Kesehatan ingin memfasilitasi rapat hari ini. Yang pertama tentu sesuai dengan SK Bupati nomor 186 tahun 2020 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Lebong, bahwa Dinas Kominfo, bagian keprotokoleran dan Dinas Kesehatan ini adalah salah satu bagian dari bidang kehumasan yang bertugas tentu fungsi-fungsi kehumasan. Riki nanti bisa menjelaskan itu bahwa fungsi-fungsi kehumasan ini merupakan tanggung jawab kami, dan ini bukan merupakan tanggung jawab kami secara sendiri, tapi berdasarkan SK tersebut ada rekan-rekan dari media, kemudian lagi cetak elektronik, kemudian lagi rekan-rekan penggiat media sosial di sana, kemudian lagi rekan-rekan LSM dan Ormas. Nah, berdasarkan itu maka kami mengundang rekan-rekan yang tergabung tentu yang mempunyai background sebagai jurnalis, rekan-rekan yang punya background sebagai aktivis LSM, kemudian lagi rekan-rekan juga yang peduli pihak swasta dan seterusnya dalam rangka menyusun langkah nyatanya, rencana kerjanya, rencana aksi terkhusus bidang kehumasan. Karena begini, yang melatar belakangi salah satunya adalah kita kurang kompak dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat gitu. Dan ini kami sadari gitu, sebagai leading sektor kehumasan, kami sadari kami kurang memberikan edukasi yang dan informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat terkait dengan COVID-19 beserta dengan turunannya. Turunannya ini dalam pengertian bukan saja penanggulangan wabahnya, tetapi juga dampaknya, kemudian solusi yang ingin disampaikan pemerintah, plus lagi bantuan-bantuan misalnya atau BLT itu kan sebenarnya turunannya dari penanggulangan COVID ini. Ini yang menurut kami masih kurang kami lakukan. Oleh karena itu kami mengundang rekan-rekan sekaligus juga mensosialisasikan SK ini bahwa rekan-rekan yang ada di jurnalis, rekan-rekan jurnalis, rekan-rekan aktivis LSM, rekan-rekan aktivis Ormas adalah bagian dari kehumasan di dalam tim ini, di tim gugus tugas ini. Jadi hari ini seluruh rekan-rekan yang hadir kita nobatkan sebagai bagian dari tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 terkhusus bidang kehumasan. Oleh karena itu hari ini bukan konferensi pers sebenarnya, tetapi kita menyusun rencana aksi. Benar ya? Kita menyusun rencana aksi bidang kehumasan. Jadi bidang kehumasan ini bukan saja fungsi kita menyampaikan informasi keluar, lebih dari itu juga kita mempunyai tugas menampung apa yang diinginkan oleh masyarakat, termasuk oleh tim sendiri secara internal gitu. Nah nanti keluarannya Pak harus satu gitu, harus satu suara kita nanti keluarannya. Saya sebenarnya mengapresiasi kepedulian rekan-rekan aktivis LSM. Saya lihat di beberapa media sosial, grup WA juga, rekan-rekan aktivis LSM, rekan-rekan jurnalis, bagaimana keinginan rekan-rekan dalam rangka percepatan penanggulangan COVID di Kabupaten Lebong. Nah, tapi saat ini harus diakui ini kurang terkoordinir, kurang
terlalu kompak lah kitanya gitu. Oleh karena itu hari ini kita rapat dengan dan unsur-unsur yang ada di dalam SK itu kami undang hari ini supaya kita satu itu ya. Iya, seharusnya kita satu ini. Ya ini karena memang ini sama masalah. ya kalau ruang rapat di situ terlalu kecil jadi saya ajak ke sini. Jadi maksud saya ini rapat bukan konferensi pers gitu. Nah kami ingin nanti rekan-rekan menyampaikan bagaimana rencana aksi kita terutama bidang kehumasan. Jadi jangan sampai ribut lagi Pak, kita ini di ruang publik gitu. Yang masyarakat pengennya kan bukan itu gitu. Masyarakatnya pengen bukti nyatanya gitu. Iya, kalau memang butuh bantuan, butuh penanggulangan, butuh informasi, ini yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu kami mengajak rekan-rekan yang diundang hari ini untuk bergabung di dalam tim gugus tugas COVID-19, terutama bidang kehumasan. Ya. Memang di dalam SK mungkin nanti di-share SK-nya Pak Iki bahwa memang bukan saja bidang kehumasan untuk rekan-rekan LSM. Saya lihat tuh ada bidang lain juga, saya tidak hafal. Tapi khusus hari ini kita rapat bidang kehumasan tim gugus tugas gitu. Yang lain-lain mungkin nanti akan dikoordinir oleh bidangnya masing-masing untuk rapat bidang. Supaya apa? Supaya rencana aksi ini terperinci dan punya roadmap-nya lah, punya tahapan yang harus diselesaikan. Jadi kita ini kan selama ini mabuk apa yang digawekan kira-kira, atau saling nunggu, terakhir saling salahkan gitu. Karena lalamu ikut nunggu itu saling salahkan aja. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya sebenarnya, nanti akan disambung oleh rekan-rekan yang lain termasuk rekan-rekan yang hadir pada rapat hari ini. Dari Kak Iki duluan mungkin. Ya, Kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Kominfo dan Kepala Dinas Kesehatan yang kami hormati, rekan-rekan media, baik cetak elektronik yang kami hormati. Pada kesempatan ini izinkan kami melalui sesuai dengan SK yang disampaikan dengan Pak Doni tadi, kita salah satu masuk dalam tim SK tersebut. Nah, inti dari SK tersebut yaitu kinerja yang dibutuhkan oleh kita untuk mengedukasikan dalam penyebaran informasi tentang penanganan COVID-19. Nah, di sini kita butuh satu pemahaman, Pak Doni, satu pemahaman, satu kesepakatan bahwasanya COVID-19 ini adalah wabah yang harus kita talangi bersama, baik dari itu pemerintah maupun media dan elemen-elemen terkait tentang penanganan COVID-19 ini. Musuh bersama ya? Musuh bersama. Jadi saya kira kita sepakat dulu kalau COVID-19 ini adalah musuh kita bersama dan harus kita lawan bersama walaupun musuh itu tidak kelihatan. Artinya juga penanganan ini tidak akan bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri atau elemen-elemen yang terkait. Dibutuhkan informasi yang sifatnya psikologis yang membuat masyarakat semangat kembali. Saya kira itu yang perlu kita sepakati dulu Pak Doni. Terlepas dari yang lain-lain juga, harapan kami dari segi lembaga-lembaga swadaya, harapan kami bisa menampung melalui rekan-rekan bisa menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang sekiranya nantinya bisa kita bawa ke SK ataupun yang menangani tentang bantuan-bantuan. Ini sangat penting Pak Doni, karena di masyarakat ya pada intinya bantuan itulah. Karena yang Bengkulu sudah bergerak, kota sudah bergerak, mungkin daerah-daerah lain yang mungkin zona merah, apakah kita harus nunggu zona merah dulu baru bisa bergerak? Itu yang perlu. Nah, inilah fungsi kita, mungkin kita jelaskan dengan siapa? Dengan masyarakat, kawan-kawan di sini termasuk kawan-kawan media, kawan-kawan SCM. Kita membutuhkan suatu kesepakatan yang tadi saya sampaikan untuk dalam penyebaran penanganan COVID-19. Mungkin itu dulu Pak Doni.
terlepas dari itu, pertama pengedukasian tentang penanganan C19 ini, kemudian peran kita sebagai kehumasan bentuk fasilitator masyarakat dengan pemerintah menampung aspirasi melalui kawan-kawan swadaya masyarakat maupun media. Mungkin itu dulu nih. Nanti bisa berkembang pada waktu diskusi. Terima kasih Doni. Terima kasih Pak Riki. Jadi ini sebagai pengantar saja, bukan merupakan kesimpulan, tapi ada saran-saran yang lain. Yang jelas hari ini kita rapat urusan kehumasan COVID-19, internal maupun eksternal. Bagaimana rencana aksinya, itu yang akan kita buat. Selanjutnya Pak Rahman mungkin kasih pengantar dulu Pak, sebelum ke rekan-rekan yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kadis Info, Kelas, rekan media, rekan media cetak, media online, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh yang hadir pada saat ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan juga, memang sehubungan dengan COVID ini bukan saja masyarakat kacau semua, kita sudah panik, ya, panik, kacau, perekonomian kacau, semua kacau, kegiatan semua kacau. Tetapi itulah tujuan kita bersama-sama sini, dengan adanya pembentukan gugus tugas, jadi semua tertampung dalam setiap seksi-seksi yang ada. Jadi coba kita bekerja sesuai dengan seksi-seksi yang ada, baik itu dari segi yang lain-lain, dan pada hari ini khusus kita di seksi kehumasan. Ya, memang di awal kemarin pernah saya sampaikan juga kondisi di awal kondisi kita COVID ini di Lebong ini mulai ini kan waktu itu ada beberapa media, ada beberapa informasi-informasi yang menjadi simpang siur. Makanya kesepakatan kemarin kita satu pintu. Nah, inilah satu pintu kita ini, satu suara, satu informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Jadi tidak ada yang si A menyampaikan beda, ini menyampaikan beda lagi, ini menyampaikan beda. Silakan kita sudah satu suara, satu ini, silakan itu dipublikasikan kepada masyarakat. Ya. Kemudian kondisi masyarakat kita di lapangan yang jelas panik. Salah satu ada yang panik, ada yang cuek, ada yang tidak tahu protokolnya, ada yang takut berlebihan, ada yang sebagian ada yang cuek lagi. Nah, itu yang perlu kita edukasi kepada masyarakat, ya. Jadi fungsi kita untuk menyampaikan kepada masyarakat juga kondisi-kondisi yang ada di situasi COVID yang ada. Jadi mungkin ada beberapa, kalau dari kesehatan ada beberapa protokol kesehatan mungkin yang perlu kita samakan persepsinya, seperti gerakan penggunaan masker, kemudian gerakan cuci tangan, seperti itu kan. Termasuk pengertian ODP. Termasuk pengertian ODP, OTG, PDP, dan apa sih yang perlu ditindaklanjuti? Mungkin kita sama-sama harusnya kita sama-sama tahu dulu supaya jangan ada perdebatan dan persepsi yang berbeda-beda. Ya. Seperti yang saat ini kondisinya PDP kita yang sudah dikirim itu ternyata dipulangkan. Ya, tapi memang secara kok bisa? Nah, itu maksudnya kita perlu satu suara dulu, kenapa seperti itu, kenapa begitu. Dan ini kadang itu tadi hal-hal yang negatif itu mudah beritanya enak sekali disampaikan seperti itu. Ya, kenapa ini seperti itu. Nah, itu tadi kita harus samakan persepsi dulu dengan kriteria, dan mungkin nanti kalau bila ini nanti kita coba kita share nanti apa itu OTG, apa itu, supaya kita sama-sama paham dulu. Satu visi, satu persepsi dulu, supaya di luar jangan sampai nanti itu menjadi bahan kita menjadi simpang siur dan efeknya masyarakat kita yang bingung. Itu yang jadi timbul jadi keresahan di masyarakat ini. Kemudian juga ada untuk informasi-informasi kok di Lebong ini
banyak yang balik tapi kok ODP-nya segini, sudah seperti itu. Nah itu tadi, kalau persamaan persepsi kita di definisi operasionalnya, mudah-mudahan kita sama-sama paham apa yang sudah dikerjakan teman-teman yang sudah kita kerjakan di lapangan, ya. Jadi pada saat ini kami juga minta untuk kita sama-sama untuk mengatasi COVID ini. Jadi jangan sampai jadi bahan kita saling beradu argumen. Ini coba kita samakan persepsi dulu lah. Karena dengan kita beradu argumen dan ini di medsos ini bikin meresahkan masyarakat. Jadi tolong kita nanti satu suara dulu lah kita. Apapun yang ini kita, makanya di gugus tugas ini semua lini itu dilibatkan semua. Jadi baik itu dari TNI, Polri, bahkan untuk media pun sudah masuk di dalam beberapa ini ya Pak Doni ya. Ada di paling ini di Humas ya. Di Humas itu ada yang lainnya juga di bagian lain. Kalau kesehatan mungkin di Humas masuk, di pencegahan masuk, di penanggulangan masuk, di sini masuk ya. Kita pada hari ini kita tidak ada ini si A sini, kita sebenarnya ini satu tim, ini satu tim, artinya kita duduk bareng, jadi sama. Intinya sama mengeluarkan suara, sama menyampaikan pendapat, bagaimana kita nanti mau dibawa kemana, ya? Apa yang akan kita kerjakan, rencana aksi apa yang akan kita kerjakan. Nah itu yang kita bahas pada hari ini. Jadi ya pada intinya kami di sini bukan ininya, tapi kita sama, ya. Jadi di dalam tim seksi gugus tugas ini dari Kominfo, Dinas Kesehatan, LSM semua. Jadi kita sama. Jadi sama-sama kita diskusikan nanti apa yang akan kita kerjakan, rencana aksi apa yang akan kita kerjakan ke depan. Mungkin sementara itu saja dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman. Jadi itu sebagai pengantar saja rekan-rekan yang baru datang. Saya ucapkan selamat datang. Saya perlu pertegas kembali bahwa rapat hari ini adalah rapat bidang kehumasan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Lebong. Yang datang hari ini adalah bagian dari tim gugus tugas. Ya, dan rapat kita hari ini hanya fokus kepada bidang tugas kita yang di dalamnya adalah bidang kehumasan. Kita akan menyusun lagi-lagi rencana aksi apa yang harus dilakukan, baik keluar maupun ke dalam. Jadi yang hadir hari ini kami justifikasi bahwa Bapak dan Ibu sekalian adalah tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, terutama bagian kehumasan sesuai dengan SK Bupati. Oke, kita mulai diskusi. Silakan rekan-rekan. Yang jelas hari ini harus ada kesimpulan, harus ada rencana aksi yang tertulis, dan kemudian akan kita lakukan aksi nyatanya, tentu dalam kerangka bidang kehumasan. Silakan rekan-rekan. Ya, Pak Yoping dari Go Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yoping TT dari mediaonline.gobengkulu.com. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menguatkan dan menambahkan sedikit terkait pemaparan dari bapak-bapak tadi, Pak Doni, Pak Riki, dan Pak Rahman. Pertama yaitu terkait definisi ya tentang COVID-19 ini. Yang selama ini selalu terjadi perdebatan baik di ruang publik maupun di media sosial. Ada yang mengatakan ketika seseorang didatangi oleh tim medis itu dikatakan ODP, itu dikatakan positif corona. Ada lagi yang mengatakan PDP itu positif. Artinya selama ini kita masih berbeda, belum satu pemahaman. Saya rasa mungkin kalau menurut saya sih ini sudah terlambat, tapi tidak ada salahnya. Seharusnya ini sudah dari sejak awal dulu kita sudah bersatu seperti ini, kita samakan dulu persepsi. Yang mengeluarkan istilah itu mungkin dari tim medis ya. ODP itu apa? PDP itu apa? OTG ya? OTG itu apa? Kemudian yang lain itu apa istilahnya? Sehingga teman-teman media pun, rekan-rekan media pun tidak mengeluarkan berita yang nantinya disebut hoax, ya. Ini kan sudah beberapa kali kita lihat di media. Oh, ternyata bukan ODP. Ternyata bukan ini. Mungkin dianya juga mungkin, ya saya juga tidak tahu ya. Mungkin dia tidak berniat untuk mengeluarkan berita-berita yang tidak
benar atau seperti apa, dan mereka pun berdasarkan konfirmasi katanya sih. Nah, mungkin juga hal itu bisa terjadi karena bedanya pemahaman. Menurut dia ketika didatangi oleh tim medis di screening itu adalah ODP. Kemudian ketika sudah dinyatakan ODP itu dikatakan sudah positif. Nah, seperti yang terjadi yang kemarin-kemarin ini. Ketika ada satu pasien yang dinyatakan PDP dan dirujuk ke rumah sakit Dharma ya, itu kita sudah heboh dan sudah ramai, baik di provinsi udah luas ya, Provinsi Bengkulu, bahwa Lebong tidak lagi zona hijau, Lebong sudah masuk ke zona merah. Dan ketika terbit berita seperti yang saya tuliskan pagi tadi aja ya, saya dengan judul artikelnya mempertahankan zona hijau urgensa sidak rumah sakit, itu banyak yang tertawa. Banyak yang tertawakan. Apa kata mereka? Well, yang kemarin dirujuk ke rumah sakit itu apa? Itu tak positif. Artinya kan masih berbeda. Definisi persepsi kita masih berbeda. Mungkin pada kesempatan ini, inilah saatnya kita satukan persepsi. Tolong mungkin dari Pak Rahman yang lebih mengerti tentang istilah medis bisa menjelaskan kepada rekan-rekan di sini, baik dari media, LSM ataupun orang-orang yang lain, penggiat media sosial. Coba jabarkan, apa sih definisi ODP itu apa, PDP itu apa, OTG itu apa, kemudian penanganan seperti apa. Kemudian perlu lagi seandainya di sini juga ada tim medis yang kesehariannya di rumah sakit ini. Ketika menghadapi seperti apa kemarin pasien yang nyatakan PDP, apa sih SOP yang seharusnya dilakukan. Kemudian kayak di rumah sakit, ketika dinyatakan PDP kemarin, itu sempat heboh juga. Ruang kebidanan langsung dikosongkan, kemudian pelayanan ditiadakan. Itu kan komplain semua masyarakat. Ada yang mau melahirkannya di mana? Saya udah mau meledak. Jadi mungkin harus ditentukan lagi SOP seperti apa. Ketika ada pasien seperti ini, apa yang harus dilakukan dari protokol apa istilah itu ya? Protokol cuti. Dari rumah sakit itu apa yang harus dilakukan? Ketika ada pasien positif, apakah semua harus dikosongkan, gitu kan? Apakah pelayanan harus ditiadakan? Itu yang mungkin yang harus kita satukan lagi persepsi kita ya. Saya rasa itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tampung dulu Pak. Berarti kita diskusi. Siapa tahu ada yang bisa jawab juga selain Pak Rahman tentang apa yang disampaikan Pak Yopin tadi. Lagi? Sedikit aja Pak. Oh yang senior dulu. Senior dulu. Lagi? Nggak perlu nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini bisa hadir di sini. Untuk mungkin saya menambahkan sedikit Kak. Saya Dwi Abianto dari Bengkulu Astrovisi dari PIDP. Mungkin untuk kesamaan kita karena kami jurnalis ini kan ketika dapat berita itu kan harus kita kejar, dan kalau dari kemarin ini seperti ini jadi enak kita menujunya kemana, ada konferensi pers, ada seperti apa gitu. Nah tapi kemarin kita kan tidak tahu, tidak dapat informasi dari lapangan. Di sini kita harus menunggu, tapi tidak masalah seperti itu. Tapi untuk kesamaan berita yang dikatakan Pak Kadis Kesehatan, sebaiknya setelah terbentuk ini kan ada semacam rilis yang disampaikan kepada kami. Kalau bisa ada grup tersendiri untuk humas dan media. Jadi untuk seragaman berita, untuk satu pemahaman, satu apa namanya, persepsi. Itu ada rilis yang disampaikan dari bidang humas kepada media. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kayak istilah-istilah tadi nyambung dari kata senior yang pertama tadi dari Bengkulu, kan banyak orang istilah-istilah itu yang belum paham, masyarakat terutama, seperti apa tuh ODP, KDP, terus positif, apa reaktif, apa rapid test, apa swab gitu. Karena setiap orang itu pasti pemahaman beda-beda Pak. Kayak rapid test itu apa sih yang diperiksa, apa IgG apa IgM-nya gitu. Nah itu kan sepengetahuan kami ya, namanya kalau garis luar itu kan reaktif atau sama dengan positif, sama kayak test pack gitu. Nah ada orang rumah test pack 2 garis reaktif hamil. Nah di situ yang perlu kita bahas, makanya keterbukaan informasi itu perlu kita sampaikan. Oh rapid test ini loh, tapi tidak yang untuk memastikan itu corona atau tidak, COVID-19 atau tidak, itu harus dari hasil swab itu. Nah, jadi istilah-istilah dan pemahaman itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, semua pembaca dan ya masyarakat yang menikmati berita kita.
Kemudian yang ketiga itu untuk bentukan informasi Kak, seperti Kadis Kominfo, Kadis Kesehatan, Kabupaten Masiko. Jadi setiap kami ini bingung, setiap dapat dari masyarakat. Jadi kayak sekarang kan lagi kok masyarakat tidak lagi mempedulikan bagaimana pencegahan, tapi bagaimana dapat bantuan. Lalu geser isu. Lalu geser. Kami juga bingung nak konfirmasi kemana tuh, di SOS kah? Apa ke memang yang gugus tugas COVID kah? Atau ke Pak Sekda atau Bupati itu kami bingung. Nah, kalau memang ada arahan sebenarnya kami kan ya bisa-bisa aja sih langsung ke dinas kesehatan, langsung ke ini, tapi kan ya etika yang kami jaga di sana. Itu aja. Kemudian kayak besok kan rencananya hasil swab kan keluar. Silakan kita konferensi pers atau seperti apa. Karena itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang, ya, kamu lah biar kanan. Sedikit saja pertanyaannya, apa saja tupoksi dari bagian kehumasan di sana dan sejauh mana peran media nantinya di sana? Ya, cukup. Oke, nanti di-share SK-nya tuh. Cuma dikit baik situ tuh, tapi panjang gambarannya tuh. Terima kasih. Kita diskusi dulu topik 3 ini. Saya yakin dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita yang 3 tadi sudah menggambarkan kondisi apa isu terkini lah ya soal COVID di Kabupaten Lebong itu. Yang pertama soal definisi, kemudian lagi yang kedua isu soal apa namanya protokol penanganan COVID apabila mulai dari notifikasi ya, mulai dari screening, kemudian lagi ODP, kalau ada PDP, ini kan juga belum jelas, belum kita ketahui secara luas lah, belum jelas sih, tapi belum sepenuhnya kita ketahui. Kemudian lagi hal-hal mengenai keinginan rekan-rekan dari media untuk rilis berita tiap hari real time lah tentang kondisi penanganan COVID-19 di Kabupaten Lebong. Saya perlu informasikan sedikit tuh Pak Dwi. Jadi kita sudah sampaikan itu sebenarnya di media sosial selama ini di Kominfo, kemudian juga di websitenya COVID Lebong, covid19f.lebongkap.go.id yang real time juga setiap hari. Tetapi memang ada apa namanya? Yang bagusnya itu memang kalau saya lihat di beberapa daerah memang rilisnya itu bukan dalam bentuk kertas saja Pak, tapi press conference juga gitu. Walaupun press conference-nya lewat apa namanya itu, video conference itu gitu, nggak ketemu kayak gini gitu. Kalau untuk di provinsi itu sekarang provinsi kan dinas kesehatan atau Kominfo-nya tidak melakukan konferensi pers secara seperti ini. Bikin jadi video cukup dia ada media center Pemprov itu yang mengambil gambar, rekaman, itu yang akan di-share di media. Jadi kami tidak perlu hadir di sini, tapi sudah dapat di situ. Jadi sudah bahan itu sudah di situ semua lengkap. Bisa live streaming gitu. Social distancing kan lagi. Itu masukkan lah. Supaya kau terkenal, aman. Maksud TV tiap hari. Sama cak rapat Niko kan, Niko udah boleh. Tidak boleh jaga jarak. Iya. Apa nih? 1 meter. Jauh dengan Zia itu jauh dikit. Kemudian lagi ke soal-soal ini tadi, apa namanya keinginan masyarakat ya, isu ini sudah bergeser dari isu penanganan COVID ke isu soal-soal bantuan, soal-soal kecemburuan sosial. Kenapa daerah lain sudah kita belum, gitu kan? Ini kan pergeseran isu ini kan juga menarik, harus kita diskusikan dan kita carikan jalan keluarnya. Tapi yang jelas hari ini kita adalah bagian dari tim gugus tugas. Jadi penanganan corona di Kabupaten Lebong ini merupakan tanggung jawab kita bersama yang hadir pada hari ini. Mungkin itu dulu, itu beberapa poin tadi yang kita diskusikan satu persatu dulu. Pertama soal definisi dulu lah. Soal definisi Pak Rahman mungkin, atau ada rekan-rekan lain yang bisa jawab soal definisi ini supaya satu persepsi lagi. Jadi tidak perdebatan soal definisi. Saya lihat ini di media sosial masih berdebat Pak. Soal definisi aja masih berdebat. Padahal itu kan maunya bukan diskusi itu lagi gitu kan. Soal kita pengen diskusi soal bantuan, kita pengen solusi apa namanya itu diskusi soal penanganan gitu. Ini masih
diskusi berdebat soal itu. Pak, itu ada yang Bali kemarin di Kampung Jawa, kok tidak dimasukkan dalam ODP, masuk ODP-nya tidak bergeser-geser dari 13 tuh lah. Kan sibuk itu terus gitu kan, capeknya gue diskusi itu. Pak Rahman, silakan Pak. Terima kasih. Jangan lama itu Pak, mungkin yang lain. Oke. Memang di awal kondisi waktu itu kita memang dari informasi dari pusat juga ada perubahan di awal. Makanya terjadi kejadian seperti kemarin itu kan. Jadi ada perbedaan persepsi kita menyatakan ODP itu apa, ya. Jadi kita waktu itu yang kita screening itu ternyata disimpulkan sebagai ODP kemarin di awalnya. Jadi memang informasi dari provinsi dan dari pusat juga ada beberapa kali perubahan. Jadi kami juga mohon maaf kondisi kemarin agak chaos, agak kacau, sehingga kami simpulkan informasi-informasi itu satu pintu di Kominfo untuk menyampaikan kondisi yang di jumlah ODP dan lain-lain sebagainya. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa ada beberapa istilah, ya OTG, orang tanpa gejala, itu orang yang terinfeksi COVID-19 namun tidak menunjukkan gejala dan merupakan kontak erat dengan kasus positif COVID-19. Artinya apa? Orang yang pernah kontak dengan yang positif COVID tapi tidak menimbulkan gejala, itu OTG. Kemudian ODP yaitu orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19 maupun tinggal di wilayah dengan transmisi lokal. Jadi yang zona merah istilah yang kita sering pakai kan. Jadi dengan ada yang pasien COVID-19 dan juga kita ada dengan wilayah yang ada transmisi lokal. Artinya apa? Sudah terjadi perpindahan penyakit itu di wilayah itu. Bukan bawaan. Jadi kan ada kasus impor namanya. Kalau kasus impor itu dia dapatnya di Bengkulu, balik ke Lebong, sakit, itu kasus impor namanya. Itu kebanyakan kita di DBD kalau itu kan, DBD dan malaria. Itu namanya kasus impor. Nah kalau transmisi lokal, orang itu sudah sakit, nyebar bisa memindahkan ke yang sekitarnya, itulah yang namanya transmisi lokal. Jadi kalau kita lebih mudahnya yang dari zona merah yang sudah ada kasus itu, pernah tinggal dari situ. Kemudian ODP itu sudah mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius dan ada batuk, pilek, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Itu kita masukkan dalam kategori ODP. Jadi walaupun balik dari zona merah, tapi tidak punya tanda demam, pilek, itu tidak masuk ODP kan? Tidak masuk ODP. Jadi yang itu kita masukkan dalam daftar screening. Apa istilahnya sekarang? Screening. Notifikasi. Notifikasi ya. Jadi kita masukkan dalam kategori itu. Kenapa kita ambil itu? Karena kita jangan sampai nanti yang seperti ini kita abaikan. Karena inilah awal yang ini nanti ya. Jadi kalau kita tidak awasi yang screening ini, loss lagi kita. Jadi kita agak naikkan sedikit untuk apa ya? Agak perketat sedikit, agak diperluas sedikit itunya apa yang kita awasi. Ya, jadi bukan yang ODP saja yang kita awasi, jadi yang notifikasi. Jadi untuk yang notifikasi orang yang baru pulang dari luar itu dan tidak ada gejala, yang sudah pulang dan sudah dari perjalanan itu kita masukkan dalam daftar notifikasi yang tidak menimbulkan gejala. Kecuali kalau dia ada kontak erat dengan yang positif. Walaupun gejala. Itu masuk dalam OTG nanti. Kalau yang ada kontak erat, ya. Di keluarganya ada yang sakit, ada yang positif, tapi dia pulang sini tapi tidak ada gejala, itu masuk dalam daftar OTG. Tapi kalau dia dari zona itu, dia ke sini, itu kita masukkan dalam daftar screening, jadi bukan dalam daftar ODP. Jadi jangan sampai nanti, oh itu pulang ini pulang ini ada ini pulang, kok tidak ada daftar ODP, minta nama-namanya. Nah seperti itu kan kadang bukan kami ini, itu bukan masuk dalam daftar ODP, tapi kami itu tetap kita daftar, masuk dalam daftar kita, dalam pendataan kita, itu kita masuk dalam kategori notifikasi. Perbedaannya Pak Rahman, perbedaan perlakuan orang yang masuk notifikasi, orang yang ODP, PDP, perlakuan kita dari pihak medis seperti apa? Perbedaannya? Ya perbedaannya, kalau yang untuk yang notifikasi, notifikasi screening itu kita kan data awal, kemudian juga kita sarankan, kemudian kita minta dia kalau isolasi mandiri selama 14 hari, dan kalau ada kondisi gangguan pernapasan dan lain-lain itu silakan menghubungi pihak tim kesehatan. Dan dia melakukan isolasi mandiri sendiri di rumah dan kasih informasi.
kalau ada gangguan. Ya, itu yang screening. Ya, kemudian kalau yang ODP ini kan artinya apa? Yang sudah pulang dari itu dan ada gejalanya. Ada gejala batuk, pilek dan demam. Ya. Nah, itu kita di samping kita pengawasan setiap hari, kita cek kondisinya. Ya, walaupun kalau tidak kita datangi, kita by phone informasi, kemudian obatnya juga kita memberikan pengobatan. Kondisi pasien itu kita obati yang ODP ini. Kemudian ODP ini juga kita lakukan rapid test. Ya, jadi seluruh ODP kita lakukan rapid test. Sekarang berapa? 16 ya ODP? ODP 16 kita hari ini. Kemarin nambah 3. Nambah 3. Jadi 16 ODP ini kita lakukan rapid test, kemudian 10 hari, 7 dan 10 hari itu kita cek ulang lagi. 10 hari lagi. Rapid ulang lagi. Kapan kalau swab kapan dilakukan Pak Ramang? Apakah ketika rapid test positif? Sebentar. Kita satu-satu dulu, bertahap. Ya. Jadi yang ODP tadi kita lakukan rapid, tetap diawasi dan diobati. Kalau lewat dari 14 hari kondisi sehat, sudah kita mengeluarkan surat bahwa yang kondisi itu sehat. Jadi itu baru kita keluarkan. Terakhir kita lakukan rapid ulang. Kalau non reaktif, sudah kita keluarkan dia dalam daftar ODP. Sehingga itu tadi, kadang saya bilang, kok ODP masih segitulah, kita masih nunggu waktunya belum selesai dan rapidnya belum selesai. Sudah selesai ini baru kita keluarkan dalam daftar ODP. Kemudian selanjutnya lagi ke PDP, pasien dalam pengawasan. Nah, PDP ini ada PDP ringan, sedang dan berat. Kondisinya itu PDP apa? Dari hasil ininya ada reaktif. Ya, dari hasil ininya ada reaktif. Kemudian ada gangguan pernapasan bagian bawah. Ya, ada batuk, ada agak sesak-sesak. Nah, itu jadi itu masuk dalam data PDP. Nah, PDP ringan kalau secara ini bisa dirawat di rumah, ya, dirawat di rumah, isolasi mandiri dan tetap diberikan pengobatan. Kemudian diambil swabnya, diambil swab. Kalau yang PDP diambil swabnya, ya. Sebenarnya di awal bisa di rumah dulu. Kalau kondisinya tidak tidak ada gangguan sesak dan lain-lain ya, itu dilakukan swab dan tim dari provinsi akan ngambil. Seperti kejadian yang Pagaragung. Ya. Sekarang selama ini kami menutupi nama desanya. Sekarang sudah bebas, saya lihat di medsos tuh. Ya. Sudah menyebutkan nama-nama desanya. Kalau kami selama ini selalu menutupi desa. Ya. Mini paling terkecil itu kecamatan. Ya. Yang saya mau tanyakan, ini kan hasil swabnya kan belum keluar. Belum keluar. Seandainya ini negatif, seandainya ini positif pun, seandainya yang saya takutkan, seandainya ini hasilnya positif, banyak sekali orang Lebong harus segera diisolasi pun. Iya. Karena dalam 3 hari ini aja sudah banyak yang berselfie ria masuk dalam rumah. Padahal dalam keluarga itu kan dalam masa karantina mandiri. Boleh bersimpati ataupun apa, saya tidak mau menyebutkan pihak mana. Maksudnya kita kan menyampaikan simpati dengan tetap protokol kesehatan. Ya. Itu tetap kita prioritaskan itu. Nah, itulah yang perlu kita sampaikan sama-sama di sini. Bagaimana kita nyampaikan itu ke masyarakat juga begitu. Jadi mohon bantuan kita semua lah. Bentar. Itu data ODP ini kan kita kan jumlah aja kan. Iya. Ada aturan yang mengumumkan bahwa data ODP, PDP termasuk yang negatif, yang positif itu tidak boleh dirilis gitu. Atas pertimbangan misalnya etika medis. Kalau ODP kan belum medis nih. Kalau ODP lah belum medis. Sudah ada gejala. Ya, tapi kan apa boleh itu. Nah, itu diskusi ya, ini bahan suhu. Yang kedua misalnya yang notifikasi. Kemarin data notifikasi itu 698 orang. Tapi ini kan ada datanya, memang di dinas kesehatan ada nih, by name, by address, by phone lagi. Termasuk status. Yang lain tahu, oh si Anu baru balik gitu. Boleh nggak kita expose gitu? Nggak mau itu deh, oh. Dia mau itu. Karena gini lah, kalau kita kan saling sarakan. Oh ini tim COVID ngawasi orang yang baru balik atau aparat desa ngaku tidak ngawasi itu. Separuh kan dia tidak tawasi sebanyak ini.
Sehingga kita kalau kita rilis, sehingga ada bantuan lah dari pihak lain. Ada Facebook, ada gen PWL. Nah ini mungkin ada yang bisa jawab soal-soal yang gitu. Sebenarnya gini ya, data itu kita sudah dari 698 itu tinggal 100 berapa lagi itu? Hari kemarin 146 lagi yang masih diawasi. Artinya apa? Yang sudah pulang itu ada yang sudah lewat dari 14 hari. Iya, jadi tinggal 146 orang lagi yang masih menunggu waktu 14 harinya itu. Jadi data itu kita real time tiap hari ada update tiap hari. Cuma untuk nama dan alamat itu kita sudah share-kan ke puskesmas dan kecamatan ini. Jadi ini di internal kecamatan, puskesmas ini yang yang diawasi ini. Cuman data ini kita tidak publikasikan keluar. Nah itu yang notifikasi. Yang ODP? Masuk ODP juga. Bukan, maksudnya yang ODP itu boleh tidak kita umumkan? Sebenarnya kalau ODP itu kalau kita umumkan itu tadi takut efek sosial. Stigma masyarakat kita kan udah ini apa? Stigmanya negatif masalahnya. Tapi ini kesepakatan kita ini kan tim humas, Pak. Ya, maksudnya kalau ada saran dari teman-teman untuk kebaikan, maksud aku kan. Ada saran, dan kita sanksi hukumnya lah, kira-kira melanggar kode etik, sama orang disebut gitu kan. Tidak apa-apa, kita rilis baik dia. Tiap hari Facebook kita ngomong, Nina orang baru datang gitu. Ada atau pendapat lain dulu lah. Silakan. Nah itu dulu kita cek dari sini mana. Tapi senior di luar itu semua kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah diberikan kesempatan. Mohon maaf Pak, bukan menggurui, bukan apa. Kita di sini sharing untuk mencari solusi bersama. Jadi pers yang saya lihat, pers pengen tahu dulu persepsi dari pengungkap kayak gimana sih apa contohnya ODP, OTG, suspek dan ini pasien contohnya gitu ya. Yang pers pengen konfirmasi jadi satu suara. Kalau mohon maaf untuk saya sharing kalau boleh diberikan kesempatan waktu. Setahu saya pertama ODP yaitu orang dalam pengawasan. Yaitu orang yang setelah melakukan perjalanan dari luar atau terkena kontak di zona merah yang balik ke kampung, contohnya seperti saya. Namun saya udah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan saya udah lulus. Yang kedua itu PDP, pasien dalam pengawasan. Enggak. Nah, itu yang maksud itu saya yang perlu kita satukan persepsi. Persepsi masing-masing itu. Enggak, Bos. Kita ini ngomong ada dasar lah ya. Dasar misalnya dari BNPB ngomong ODP kayak gitu. Jangan ditafsirkan dari kata-kata itu definisinya. Itu definisi etimologis tuh, enggak boleh kayak gitu. Maksud aku tuh, orang dalam pengawasan, siapa balik dari zona merah, diawasi, bukan kayak gitu. Jadi diskusi kita tidak boleh kayak gitu. Kriteria ODP tadi, itulah. Kalau ODP itu ada gangguan, jangan diartikan etimologis kayak gitu, kacau gitu. Gini, mohon maaf. Intinya saya di sini cuma untuk sharing. Kita di sini bagian humas untuk mencari solusi gimana penanganan untuk tidak terjadinya miskomunikasi dan kekacauan informasi. Intinya gitu ya Pak. Ya. Nah, yang maksud saya di sini inti dari semua itu pertama penjelasan mengenai tes corona. Orang yang dipastikan kena corona itu bisa dipastikan dia telah mengikuti tes yang terakhir yaitu PCR. Iya. Kalau belum PCR dia belum corona. Dan salah semua, kebanyakan mohon maaf, mungkin belum tahu kan, dibilang demam, wah corona, cek suhu tubuh, dibilang rapid test, corona. Nah disinilah fungsi kita humas untuk meluruskan. Pertama tes, yaitu screening, contohnya yang Bapak bilang, pengecekan suhu badan. Terus rapid, yaitu pengecekan imunisasi, kadar imun dalam tubuh. Setelah imun diceklah tes swab. Setelah swab barulah PCR. Nah disinilah maksudnya tujuan kita di bagian humas yaitu untuk menjelaskan pada masyarakat jika orang ini masih gejala mereka bukan corona. Mohon maaf dari Bapak jurnalis tadi
seandainya nanti yang ini kemarin yang Pagar Agung kena, kita bayangkan orang sudah berserveria ini kan, dan mohon maaf Pak, itu baru posisi rapid test. Rapid test adalah pengecekan kadar imun dalam tubuh atau kekebalan tubuh, dan rapid test, hasil dari rapid test tidak bisa ditanyakan orang terkena corona. Sudah di swab. Hasilnya Pak? Hari Rabu. Nah, kan hasilnya belum. Nah, itu maksudnya antisipasi. Oke, ya, udah dapat kita. Ya, kalau lagi cek. Nah, meneruskan dari rekan KNPI. Nah, kebetulan saya di sini bisa dikatakan mewakili KNPI sekaligus ormas Garbeta. Nah, ini adalah bukti atau meneruskan beberapa argumen atau statement dari rekan kami tadi. Nah, khusus untuk salah satu warga Pagar Agung. Nah, yang kami ingin sampaikan di sini adalah dampak. Nah, setelah ditetapkannya status, nah sekarang kan status mereka adalah PDP. Nah, setelah ditetapkannya ini status, nah ini kan sudah jelas ada dampak. Nah, baik itu dampak sosial, psikologisnya. Nah, maksud kami dari pihak Dinkes maupun Pemkab, apakah pernah berpikir atau memikirkan hal ini? Nah, gimana solusi? Karena kenapa? Nah, sekarang yang terjadi, mohon maaf, nah menanggapi kita bukan mau beradu argumen atau mau berdebat. Nah, kami berurusan silaturahmi ke sana. Nah, tujuannya bukan untuk eksis atau untuk selfie-selfian atau kayak mana. Jadi Nah, sebelum dia ada calon bupati dulu. betul. Nah, betul. Kalau itu kami nggak di luar konteks nggak ada urusan sama kami. Mau itu caleg, mau itu siapapun, bupati itu tak ada urusan sama kami. Gitu. Maksud kami seperti ini memperjelas. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah dampak sosial. Nah, karena kenapa? Nah, beberapa warga sekarang dengan status yang disandang oleh keluarga tersebut ini terkesan menzolimi atau mengkerdilkan keluarga ini. Nah, apa upaya sekarang seandainya status atau nanti keluarnya hasil swab ternyata tidak positif ataupun positif, apa langkah? Ini yang mesti kita sepakati. Apa langkah? Nah, saya sepakat dengan salah satu rekan kami tadi, Bung Jack. Seandainya ini positif, nah sudah barang tentu banyak. Mungkin saya secara pribadi pun akan kena imbas, mungkin tertular karena berinteraksi langsung seperti itu. Nah, tapi di sini ya seandainya memang kita kan setahu kami, mohon maaf bukan injustice Pak. Nah, setahu kami tenaga medis dan alat medis penunjang kita ini kan sama-sama kita ketahui dan sama-sama kita sadari ini adalah alat yang minim dan sangat terbatas. Nah, harapan kami dari KNPI maupun saya Garbeta, penetapan status yang akan ditetapkan oleh pihak kesehatan maupun Pemkab atau pihak tim gugus terhadap keluarga siap nanti ini betul-betul dikaji karena ini ada dampaknya Pak. Ini yang barusan kami sosialisasikan di Desa Pagar Agung dan khususnya Desa Pagar Agung, umumnya di Kecamatan Lebong Tengah. Mungkin itu saya Ari. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang diskusi gitu nih. Apa Pak? Apa sama baik? Tambah sedikit ya. Dikit ya. Jadi Oke. sebenarnya kaitan dengan penetapan status pasien, kami harap perlu dengan kajian ulang dan sangat prinsip ataupun SOP-nya mungkin harus dirahasiakan kali. Karena mengingat apa? Kita pun rumah sakit RSUD Lebong, kita bukan rumah sakit yang direkomendasikan. Gitu kan? Jadi maksud kita agar untuk pasien yang kira-kira terindikasi, mohon bahasa kawan-kawan jurnalis supaya tidak menjadi booming di tengah masyarakat. Saya contohkan hari ini kami ke sana tadi hanya memberi motivasi semangat supaya mereka tetap semangat jika apapun hasil putusan swab nanti. Dan yang kedua, dampak secara psikologis maupun sosial itu
cerita dari ibu korban, ibu kakak dari korban pasien, anaknya mau belanja tidak mau terima lagi di warung. Itu. Ini dampak yang tidak pernah kita kaji secara psikologis maupun sosial. Ini maksud kita tolong hati-hati karena apa? Tingkat SDM masyarakat kita yang masih rendah, jadi kadang-kadang membaca informasi, kadang-kadang masih salah. Ketika ini terjadi, nah ini maksud kita tolong kita sama-sama cari solusi dalam hal ini, jangan sampai untuk yang berikutnya terjadi lagi seperti saat ini. Saya sangat bangga dengan kawan-kawan semua, kita bersinergi semua, harus satu suara, bagaimana kita juga memotivasi masyarakat untuk memerangi wabah corona ini. Bukan terkesan bahasa kita nanti menakut-nakuti ataupun membuat kecemasan. Karena seperti saya sampaikan balik lagi tadi, tingkat SDM kita harap maklum. Kadang-kadang mereka punya HP Android, istilahnya ini nggak ada ini ya. Ini saya contohkan. Nah, hanya bisa baca judul, padahal isinya sudah pas benar. Nah, akhirnya berkembanglah dari mulut ke mulut cerita. Akhirnya timbul kecemasan dan keraguan dan ketakutan masyarakat. Yang paling utama kita, bagaimana kita memberi solusi ini, memberikan pemahaman dan penjelasan tentang wabah COVID corona ini kepada masyarakat. Gunakan seluruh lini sektor yang ada, organisasi, OKP, Ormas, untuk berjalan bersama-sama. Ini adalah kerjaan kita semua. Dengan gotong royong, insya Allah kita lebong tetap zona hijau hingga COVID-19 nanti sudah tidak ada lagi. Ya, oke, Pak Rahman mungkin bisa cerita lah Pak Rahman. Ini pasien ini pasti banyak yang dibahas tadi. Pasien ini dulu kemarin dia kan yang mengeluhkan gejala itu. Gejala itu dia mengeluhkan sehingga rumah sakit berinisiatif melakukan rapid test. Rapid test itu bukan urusan rujukan atau tidak, setahu aku Pak. Alat rapid itu kan memang dikasih dari pusat tuh, yang 1 juta rapid test yang diimpor bawa pakai Hercules dari Tiongkok. Jadi seluruh rapid test di Indonesia itu sama itu barangnya itu. Ya, urusan hasil kan beda urusan hasil gitu kan. Nah, maksud aku apakah memang ini serba salah Pak. Ketika kita ketika kita tidak melakukan tidak memberitakan bahwa ada pasien PDP, ini enak nih, dia negatif misalnya sih. Tapi ketika kita itu tuh positif, apa yang disalahkan? Mungkin ini Pak, imbasnya memang benar yang disampaikan Lucien tadi, ini psikologis, aspek sosial. Ketika ini positif, maka yang disalahkan pemerintah juga termasuk rekan pers. Ngapa kamu udah ngomong ini nih, aduh, gitu kan? Jadi kan ini memang perlu apa ya? Perlu kebijaksanaan kita gitu dari banyak aspek gitu. Perlu mengedukasi masyarakat bahwa ODP itu tidak harus kita jauhi, tidak harus kita ini PDP bukan ODP lagi. Tapi tetap kalau sudah karantina kita tetap menjalani karantina. Cuman alangkah baiknya ini kan hasil swab belum keluar. Nah, kalau kita di sini kan hasil swab belum keluar, cuman ya kalau sudah ada statement dari direktur. Nah, cuman itu kan negatif kan. Kita masih menunggu besok jadwal kita kan. Cuman alangkah baiknya kita tidak boleh menjustifikasi mereka seperti apa. Cuman sebaiknya kita menunggu hasil swab itu keluar dulu, negatif atau positif. Kalau negatif ya kita boleh berkunjung. Cuman satu, taati protokol kesehatan, pakai masker. Itu aja. Nah, soalnya yang masalah yang selfie bukan kita mengatakan ke NPI atau apa. Soalnya kami melihat ada postingan itu salah satu bakal calon kandidat calon bupati itu mendatangi pasien PDP tanpa protokol kesehatan, tanpa menggunakan masker. Itu yang kami katakan tadi, bukan kami mengatakan KNPI atau bukan. Itu yang kami katakan. Kami tidak tahu kalau KNPI hari ini mana. Tahu kami tadi KNPI membagikan masker ke masyarakat Ragu. Dan juga pasien yang terdampak, pasien PDP ya, harus, mohon maaf lah, mungkin harus lebih tahu diri. Apa yang harus dia lakukan? Ketika dia dinyatakan PDP, dia harus mengisolasi diri. Jangan terima tamu. Jangan kita membuka diri, maksudnya kan begitu. Sampai ada kepastian positif atau negatifnya. Jadi seperti ini, saudara. Nah, pihak keluarga dia siap konsisten. Itu hasil koordinasi kita. Namun, upaya apa yang diberlakukan oleh Pemkab terhadap warga ini kan sudah jelas ini. Ini kan sudah viral ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Pemkab? Kita sekarang ini apa yang kita lakukan? Kalau itu dia mungkin nanti keluarganya mau belanja tidak bisa, sementara kita nggak ada supply di sana. Bentuk bantuan apa? intinya bantu. Kalau bantu. Jadi mungkin kita perlu komunikasikan lagi. Kalau masalah kalau masalah protokol kesehatan
harus itu. Saya rasa harus. Iya. Tapi kalau masalah berikutnya, apakah bantuan, apakah kelanjutan turunan ini, tuh. itu mungkin ranahnya lain lagi. Kalau protokol kesehatan ya tetap kita nyatakan, kita tidak bisa. Si A positif, kita katakan tidak hanya untuk melindungi nama baik. Apa yang terjadi? Nanti saya rasa bisa mengubah semua. Protokol harus tetap kita lakukan, tapi dari sisi sosial kemanusiaan harus kita juga penuhi. Mungkin begitu. Maksudnya sudah seperti itu. Kita sesuaikan protokol sesuai dengan SOP-nya. Nah, namun kita kan sama-sama nih 14 hari. Nah, mereka ini nggak bisa bertahan. Nggak sampai 14 hari, sampai swab. Kalau sudah swab negatif selesai itu, Pak. Nah, gimana itu, Pak? Kan 14 hari, Pak. Itu nah. Oke, berarti yang jadi substansinya, Pak. Substansinya itu tadi karena mereka ini terbatas ruang lingkup geraknya, maka Pemda harus turun tangan. Nah, itu maksud saya. Kalau protokol kesehatan tetap kita patuhi. Terkawal dengan protokol kesehatan ini. Ya, karena tetangga saya balik 5 hari pulang dari Jakarta. Kades koordinasi. Jack, di rumah itu saya tidak boleh keluarkan satu orang. Kenapa? Balik dari Jakarta. Lah kapan balik? Lah 5 hari. Oke, kita kawal kami sekeliling rumah tidak boleh keluar anak bapak tuh. Gantian kami tunggunya. Karena kalau dia ketika kita memperlakukan pada satu keluarga atau seseorang, perlakuan yang harus kita beri apa? Karena kita hanya kalau di rumah mau makan apa orang itu anaknya. Ya, kalau itu ya satu keluarga kan. Kalau protokol kesehatan Kalian ini satu orang. Protokol kesehatan, tapi ada sesuatu yang harus kita ikuti dari protokol itu. Kalau itu PSI gitu, Tuan Jaya. PDP ini penting harus. Itu PSI. Saya nggak tahu nih, mohon maaf. Tuan Jaya. Saya ini nggak sekolah sekaligus nggak paham itu medis, Pak. Saya nggak memahami itu. Maksud saya jadi jalur ke medis. Status yang tertinggi setelah status yang ditetapkan lainnya. Iya kan? PDP, status tertinggi. Nah, positif konfirmasi yang paling tinggi. Ada lagi kan ini apa? Terkonfirmasi. Suspek konfirmasi. Untuk sementara kan di depan hanya PDP nih. Ya. Status tertinggi ini, Pak. Maksud saya. Saat ini. Ya, saat ini. Dino itu. Ya bukan gini. Panjang kita ini. Ya bukan gini. Oke, paham maksud yang disampaikan. Mungkin sedikit yang perlu saya sampaikan ya. Yang terlalu panjang kita yang itu tadi, yang pertama tadi yang mengenai ODP tadi. Kriteria ODP itu orang yang baru pulang dan dari zona merah dan mengalami gangguan, ada demam. Jadi yang tidak ada demam itu masuk dalam notifikasi. Memang tetap di pemberlakuan tetap 14 hari. Paham? Bisa dipahami? Definisi sepakat, definisinya sepakat ya. Itu sementara. Yang pulang dan tidak ada gejala itu dalam kategori screening notifikasi. Pulang tapi dia ada kontak dengan riwayat ada satu rumah dengan yang sakit, itu pulang, itu tidak ada gejala, itu masuk dalam OTG. Dan yang pulang dari itu, yang pulang dan ada gejala demam, batuk pilek dan demam, itu masuk dalam ODP. Kemudian kalau ada gangguan pernapasan bagian bawah, ada sesak napas, itu masuk dalam PDP. Dan itu harus ada di swab. Ada gangguan karena gini, kalau yang PDP PDP itu sudah gangguan masuk ke paru-paru bagian bawah, alat pernapasan bagian bawah. Kalau yang ODP tadi masih bagian atas, jadi batuk pilek seperti itu. Sebentar, saya selesaikan dulu. Sebentar, saya selesaikan dulu. Sebentar, saya selesaikan dulu ya. Sebentar dulu. Yang pulang dan ada riwayat tadi. Yang pulang dari zona merah, pulang dan ada gejala batuk pilek dan ada demam, itu masuk dalam ODP. Kemudian ada sesak, masuk ke dalam PDP. Sesaknya berat, masuk dalam PDP berat seperti itu. Itu perlu harus dirawat, harus dirawat di rumah sakit. ODP kita semua kita rapid semua. ODP kita rapid. Bahkan ada yang OTG, ada bukan OTG ya, yang ada agak kita curiga pun tetap kita rapid. Seperti yang kemarin ya, mungkin off the record yang kemarin itu, walaupun gimana kita tetap rapid.
Jadi bukan sekedar OTG. Ya, jadi pahamnya yang itu tadi ODP dan konfirm ya. Paham maksudnya apa? Sepakat maksudnya definisinya. Ya. Kemudian itu tadi yang PDP tadi. Kenapa untuk kasus yang di Lebong ini kemarin itu kebetulan dia tuh melahirkan di rumah sakit. Kawan-kawan ini tidak siap dengan kondisi pasien ini kan, bukan siap dengan pasien COVID masalahnya. Apakah sebelumnya dia itu ODP, Pak? Belum. Makanya pasien ini kan awalnya kan mau melahirkan. Mau melahirkan dan teman-teman yang menolong ini kan menggunakan APD seadanya. Beda kalau kita sudah mengetahui bahwa oh ini ada ODP yang akan dirawat itu, tim kita sudah siap, beda. Itu kejadian yang banyak kejadian seperti itu. Banyak pasien yang tidak jujur, ini kawan-kawan kita yang di ini beresiko. Nah itu kondisi kemarin seperti itu dijelaskan, bukan dia ODP bukan karena apa dia datang ke rumah sakit, itu karena melahirkan. Dan teman-teman kita yang memberikan pelayanan juga APD-nya juga APD minimalis, memang yang biasa ini bukan untuk menghadapi COVID. Bukan menghadapi COVID. Kemudian karena apa? Karena pasien tadi mengatakan bahwa dia gangguan gini, menelan sakit, ada batuk, pilek. Udah, tim kita langsung ambil inisiatif lakukan rapid dan reaktif pertama. Kemudian dicoba lagi beberapa jam, diulang lagi, tetap reaktif. Kemudian diulang lagi sampai 4 kali dan 2 kalinya reaktif dan 2 kali lagi non reaktif kemarin itu. Jadi mohon sekali lagi, bukan dia masuk di situ karena dia bukan ODP PDP, dia melahirkan, kondisi pasien itu melahirkan dan petugas kita tidak siap. Makanya teman-teman yang di medis yang menangani itu kita isolasi dulu mereka. Masuk ODP sekarang? Masuk iya. Masuk dalam daftar karantina, bukan ODP. Jadi kita masuk dalam daftar karantina, mereka di karantina dulu. Dan teman-teman kita langsung kita rapid. Dan hasilnya negatif, kita masih dalam karantina. Ada satu wartawan. Itu masuk kita, Pak. Sebelumnya. Sedangkan kan riwayat pasien ini tidak pernah ada perjalanan keluar dan itu tadi karena kita pas ada gejala itu panik, tes, ada reaktif seperti itu. Jadi mohon ini juga kesiapsiagaan apa? Kekhawatiran teman-teman karena oh ini respon aja, refleks seperti itu, dia cek. Jadi positif. Iya. Jadi pasien datang itu bukan dengan kondisi COVID ya. Ya, jadi mohon pemahamannya, jangan kasusnya beda. Kecuali kalau pasien itu sudah dalam ODP dan ini ada gangguan pernapasan, tim kita sudah siap beda, sudah pakai alat rapid test Pak Rahman itu untuk menguji apa aja Pak Rahman? Apakah khusus menguji surai corona? Kalau yang ini cuma gini, kita tahu bukan positif COVID, positif seperti yang kata Pak Dian tadi. Bukan. Mungkin ini sudah disiarkan juga, mungkin di grup juga pernah disiarkan juga apa sih rapid itu? Rapid bukan untuk diagnostik, bukan untuk ini, tapi ini sebagai screening awal. Cuma melihat reaktif badan tubuh terhadap adanya virus. Ya, terhadap virus. Jadi belum pasti itu corona. Virus apa ya? Iya. Virusnya. Tapi yang alat ini ya memang IgG, IgM kalau salah itu. Ya. Jadi hasil rapid tidak memastikan, tidak mendiagnosa itu positif. Jadi maksudnya kita satu paham dulu ya. Pakai rapid itu. Kalau positif atau reaktif yang dari hasil itu bahkan dilanjutkan tindak lanjut lagi, dia lakukan swab untuk PCR. Itu yang dilakukan. Nah itu langkah-langkah itu sudah kita lakukan karena kondisi kemarin juga karena pasien itu habis melahirkan dan ini kondisinya agak ini juga, makanya kita rujuk kemarin. Karena rujukan yang tiga rumah sakit terdekat, 3 rumah sakit, M Yunus dan Pramana dan Bukul Utara. Jadi makanya kita rujukkan yang terdekat. Nah kondisi kemarin pasien itu dirawat 2 malam dan kondisinya juga gejala-gejala ini sudah berkurang, masuk dalam kategori PDP ringan, makanya ini kita lakukan swab harus dalam daftar PDP dulu. Jadi ODP kita lakukan ini rapid. Kalau PDP itu wajib kita lakukan swab. Makanya kalau kemarin kita masuk dalam ODP, kita melakukan swab itu tidak bisa kategorinya. Harus dinaikkan status dulu. Status di kategori PDP baru bisa kita ambil swab. Ya. Kenapa kondisi kita protokol kesehatan tetap kita lakukan?
Ini antisipasi kalau positif di mana? Tidak mungkin kita rewel lagi, balik lagi. Weh, kami kemarin datang itu tidak dipakai itu. Salah tadi. Salah kan? Jadi dengan ada kondisi seperti itu kita harus protektif juga. Walaupun dia negatif, nanti hasil negatif, tetap kita dalam beberapa hari ini kita dalam penanganannya tetap menggunakan APD, protokol kesehatan. Ternyata dia positif, negatif, ya itu harapan kita. Tapi protokol ini tetap kita lakukan. Nah, kejut ini positif gimana? Jadi tidak mungkin kita balik lagi ini. Mundur lagi tidak mungkin kan? Jadi itu yang satu. Kemudian masalah sosial. Masalah sosial itu memang itu tadi apapun kita semua inilah. Jadi kita masing-masing yang bagian ini menyampaikan ini. Jadi COVID ini bukan di kesehatan saja. Jadi misal KLPI ada bagian ini silakan turun. Oh, untuk menenangkan masyarakat. Untuk ini siapa lagi mau turun? Oh, media beritanya yang positif, banyak sehat. Nah itu jadi kita masing-masing ada porsi dan ininya masing-masing. Nah ini yang tujuan kita kumpul hari ini. Ya, jadi ada tugas kita ini. Kemudian apalagi masalah PDP bagaimana mereka untuk makannya. Kepala Puskesmas sudah menelpon saya juga kemarin. Bagaimana kita umumkan untuk bantu-bantu? Jangan, dia bilang silakan dikerjakan tapi tolong backup aja. Silakan Kades apa itu yang kerjakan. Kita kesehatan bantu. Bagaimana cara membuatnya, bagaimana ininya. Bukan Puskesmas yang untuk minta bantuan ini. Silakan Kapus ajak Kades dan ini biar mereka yang tampil di situ. Mereka yang untuk ini. Mainkan analisa. Ya. Jadi bukan berarti saya melarang Puskesmas, bukan. Saya bilang Puskesmas kita di belakangnya bantu yang lain aja yang maju untuk membantu seperti itu. Kemarin kalau tidak salah sudah dari Polsek udah ada beri bantuan, contoh kemarin kan. Nah seperti itu. Dengan beberapa jawaban dan keterangan dari Pak Rahman, sedikit banyak sudah dapat kami simpulkan. Nah, namun ini pertanyaan sedikit nih Pak. Ini bukan hanya sekedar untuk Mas, ya mungkin kebiasaan saya sedikit oposisi nih Pak. Nah, kira-kira kita lembong ini serius nggak menangani COVID ini Pak? Entar itu nanti itu nanti ini masih banyak yang dibahas lagi. Nanti itu yang ini Palamang yang ini dulu protokol penanganannya kalau dinyatakan positif nih. Iya. Protokol kita tanyakan itu tadi. Jadi protokol penanganan. Kalau secara protokol yang dapat positif kita juga makanya kita dengan ada yang positif itu kita jaga jarak 1-2 meter jangan dekat. Itu pun tidak kalau tidak percik tidak ini bukan tadi kan ada kasus katanya ketika ada PDP maka seluruh poli yang lain pelayanan kesehatan lain ikut tutup. Apakah itu memang SOP? Bagaimana tuh? Nah ini perlu kami sampaikan juga kemarin karena kondisi itu teman-teman kita yang di sana kemarin itu tidak siap dengan kondisi pasien ini datang dengan panik. Bukan panik, bukan ini. Kita menangani pasien itu dengan APD seadanya. Ternyata pas dicek reaktif seperti itu. Makanya itu kita isolasi dulu mereka di di isolasi mandiri dulu. Yang evaluasi bagi kita teman-teman ya untuk SUD kita kan tidak tahu kapan pasien ini datang. Seketika saja bisa datang. Artinya kan dalam setiap saat kita pun tenaga medis harus siap. Siap. Nah, mungkin dengan jangan pasal biasa, pas rapinya ya. Dengan roomnya yang mana gitu kan. Tidak harus di mana ya. Ada pasien di sana yang sudah hampir selesai. Tiba-tiba disuruh pulang. Ciri-ciri batuk. Bingung lah dia, ini gimana saya ini gitu kan, mau kemana? Kemudian kata orang rumah sakit, kau ke rumah sakit itu aja, kemana? Ke Lubulingga atau kemana? Ya rujukannya mana? Nggak usah pakai rujukan, kalau mau rujukan oke. Ya kami di jalan siapa yang mendampingi? Jadi itu masukan kami akan tidak lagi saya di dalam ya. Terima kasih masukannya di dalam sakit. Itu real maksudnya kan. Jadi masuk ini kami akan panggil pihak rumah sakit lagi. Sebenarnya memang yang itu tuh kalau acara tuh lagi resik dulu. Jadi panik kan kita masih panik acara. Selain Lord Duno, baik jam kabul laju lah gila. Amu rumah jauh Dedi, obrolan jauh asli ulang jauh. Jadi ya oke, intermezzo aja. Selesai yang itu. Jadi yang maju lagi
Yang duit lagi, yang duit tadi usulannya untuk rilis setiap hari, Mat. Rilis setiap hari, tapi live streaming kayak gitu. Mat, tahu lah tuh, kamu Ricky, apa fasilitasi tepek. Kita pertimbangkan ya, live streaming gitu kan, biar bisa di-share lebih cepat gitu. Dona main kan maksud. Karena gini, kalau yang kita buat sekarang ini kan setiap hari kita publikasikan di Kominfo. Ya itu maksudnya tuh biar kau tuh agak ngomongnya bukan kata-kata yang ngomong, ini kan kata-kata yang ngomong kertas kan kira-kira kan catatan per jam hari jam berapa? Ya itu kan keluar jam 3 itu kita sampaikan ke gugus tugas dulu ya. Tim gugus tugas yang besar. Yang itu. Ya iyalah. Pak kita tampil Pak, ada nggak tampil? Asli gitu. Asli itu tampil. Tidak kita perlu lucu juru bicara. Iya. Tahu. Tidak biarlah lucu kan di kiri kanan kita kan gitu kan. Lainnya luas terus juga. Ya, masukannya kita tidak. Doni Monardo itu kan dia tampil itu bukan merasa dia ketua BNPB, tapi dia ketua gugus tugas tuh. Jadi Rozi tidak perlu tampil karena dia bukan ketua gugus tugas. Kita baik tampil. Karena kita bidang humasan. Nah, jadi ngomong tadi serius apa idam? Serius ya. Mulai dari kita nih. Mulai dari bidang humas yang serius. Iya, Pak. Iya. Nah, selanjutnya lagi kemana mau konfirmasi itu pertanyaan berita ini. Ada persoalan bukan aja persoalan penanganan COVID-nya, tapi turunan dari ini. Urusan orang lah bagi logistik apa kita belum gitu kan. Urusan yang lain-lain tuh. Kira-kira Pak Eki lah yang baca ngasih. Tukang ngarah jawab ini pertanyaan balik lagi. Rasanya mungkin sama kemungkinan kita hampir sama dengan pertanyaan langsung ke Bambang tadi. Iya. Itu pertanyaan retoris lah kira-kira dalam bahasa itu kan. Pertanyaan yang tidak perlu jawaban, cuma kita tahu jawabannya. Itu kira-kira guys. Jadi kalau menurut saya sih untuk narasumber yang relevan, saya pikir seperti dalam gugus tugas yang sudah disampaikan kemarin oleh yang dipimpin oleh Pak Bupati. Kalau itu dulu ya. Ini Mamnya bayi merah tuh Pak. Coba semprot kan. Mamnya bayi merah biar dia terlalu tegang. Semprot gertak Rusia. Mamnya bayi merah, di sini tidak perlu. Dia terlalu tegang. Ada surat tersembunyi kan? Ya mungkin ya seperti disampaikan tadi Don. Jadi kalau menurut kami sih kita butuh satu orang yang mungkin disampaikan kemarin, mungkin juru bicaranya kita kembali ke Kominfo karena beliau sebagai koordinator untuk penyampaian informasi. Menampingi bayar Bu. Nanti salah sebut. Kalau yang urusan di biar aman. Kesehatan dengan Kominfo. Kali kesehatan dengan tapi ini sudah tidak timbul. Jadi untuk menjelang buku puasanya kelak informasi kopi. Nah, sudah pas Bambang, mana Bambang tadi Bambang? Sudah nih, kau menilai tadi guys. Ya pada intinya seperti itu, kalian sampaikan dengan Bambang. Ya, teoris aja lah. Teoris ya pertanyaan yang mungkin kawan-kawan udah tahu, yang perlu dijawab lagi ya kawan-kawan yang sudah tahu pengalamannya. Mungkin secara garis besar, kalau mungkin disampaikan oleh SK gugus tugas percepatan, kalau gugus depan pramuka ya, kalau kita gugus tugas ya. Jadi komunikasi publik, kemudian agenda setting, strategi komunikasi, media monitoring dan juru bicara. Mungkin itu tugas secara garis besar kita di Humasan termasuk kawan-kawan LSM dalam penyampaian informasi-informasi tentang penanganan COVID ini. Karena dengan sistem ini, dengan penyampaian inilah yang perlu kita sampaikan. Salah satu tadi sampaikan dengan Pak Lucen tadi, Pak Edward Mulven. Itu yang perlu kita sampaikan. Nah, itu yang perlu kita sampaikan dengan masyarakat, dengan apa namanya? Dengan referensi yang ada, yang relevan, artinya narasumbernya jelas dengan dari kesehatan ataupun dari juru bicara gugus tugas oleh Kominfo, itu yang perlu kita sampaikan. Nah, yang penting saya pikir Pak Doni, kita harus memahami juga dengan kawan-kawan juga yang di gugus tugas juga, pemberian informasi
yang tepat. Artinya juga butuh waktu juga, misalnya seperti kemarin saya pikir ada juga kecolongan juga. Kalau misalnya dari kawan-kawan rumah sakit ataupun dari Dinkes juga menyampaikan ke Kominfo, jadi kawan-kawan media cukup di Kominfo aja tentang penyampaian itu lebih baik lagi apa yang disampaikan seperti yang kan yang di nasional kan oleh tugas itu. Mungkin itu aja yang mau disampaikan Pak Doni. Iya. Tapi gini ya, terkait dengan satu lagi bicara. Sudah itu rasanya. Itu ya. Tapi tolong sampaikan catat ya aku tadi laptop ini. Nah, itu masalah kamu. Batasan-batasan yang ini posko ini tadi, posko PP atau kan jalannya. Karena agak banyaknya, ada 3 tadi. Tidak yang pasti itu. Ical loh. Ini akan kita bawa lah kalau memang segera kita laporkan ke tim-tim besarnya ini. Ayo. Kalau perlu kali kalau memang ada rapat lagi, ya tolong kita datang. Kita jelaskan atas nama. Jadi kalau rapat di tim COVID di gugus tugas tidak lagi nama KNPI, tidak lagi nama Liberty kan. Nama Humas, tim Humas. Tugas kami public relation. Boleh dengan bawa IK itu kami bisa ikut rapat. Bisa. Leyolah. Itu itu. Lalu kirim ke kawasan. Boleh mengigo aku lo secara internal sekolah. Ada maco. Ini yang video. Jadi yang Pak Rahman penegasan tadi yang medis tadi. Bisa ditambahan. Coba ya. Di plus kan apa Pak? Anggaran kita besar. Jadi maksudnya Pak, dari Humas standar SPU kan mendorong bidang-bidang yang lain itu bergerak lah gitu. SPU keinginan gitu. SPU kapan? Ya, jadi kalau kita kompak sama kita ini goana. Kalau mereka nih pas bidang ndak lagi dengar omongan kita, itu bubarnya. Nah, sudah. Skine ya, malah. Jadi lo, dan juga kami siap dilibatkan dalam itu. Baik, posko, piket, siap. Masih. Iya, tidak main. Tidak kamu suruh baik kami lah piket, kadang kan. Sip, sepakat itu. Oke. Hari ini sudah dicatat kalau kita hari ini buat grup WA-nya khusus bidang humas. Kalau ada rapat, ya humas COVID. Kalau humas sedang, lagi ya habis gitu. Jualan. Jadi kalau ada rapat lagi, kita rapat juga. Kita atas nama tim humas dan kita sampaikan nih keluh kesah masyarakat itu dengan situ. Karena kami nak ngoblisnya lagi ke masyarakat, kira-kira aja itu kepentingan kita kan, bukan kita nak goyang pemerintah, bukan. Kalau bisa Pak Kadis, kalau rapat sekali lagi, ketua tim diundang supaya dia tahu. Ada ketua tim yang duduk di sini, dia tahu nanti mana kan. Kalau kita mungkin batasan yang punya Bapak catat begini, ini nanti disampaikan ke mereka, supaya mereka masuk berpikiran lebih ini, lebih istilahnya lebih teknis lagi Pak. Ini tidak teknis ini. Tapi aku yakin mungkin 3 orang ini bisa menyampaikan langsung. Sama baik. Banyak yang sampaikan. Iya. Benar itu. Kalau memang tidak ada bagi-bagi sembako nih, kan ada. Ayo Pak. Jangan masyarakat nih ngomong apa daerah lain ngasih. Sebenarnya tidak ada yang tidak terdampak ini. Mulai dari pedagang. Seluruhnya. Itu terapa? Ya dia. Anggaranku tutup. Tagihan coba. Oke ya, sudah sepakat kita hari ini. Kita sepakat yang pertama adalah seluruh yang hadir hari ini adalah tim humas bidang. Bukan tim humas ya. Bidang humas COVID. Gugus tugas COVID-19 Kabupaten Lebong. Nah yang kedua tadi sudah pencerahan ini. Pencerahan dari yang menjadi isu-isu yang selama ini. Yang ketiga adalah apabila ada rapat nanti di tim besar, maka tim humas akan menyampaikan keluh kesah ini. Ya. Dan terakhir tadi Pak Riki akan membuat grup ini supaya apa yang menjadi aspirasi tidak liar Pak. Jadi ngoceh di luar tapi yang jawabnya bukan orang yang punya kompetensi. Gitu kan? Kalau kita ngoceh di medsos itu kan, yang lain mereka ngoceh tapi nggak kasih solusi Pak. Jadi kalau dia masuk di dalam tim ini ya, memang tugas kita dan tanggung jawab. Oke ya, terima kasih sekali lagi atas waktu yang rekan-rekan
luangkan untuk datang ke sini. Semoga ini jadi amal jariah lah untuk kita ini. Duitnya tidak ada, makan minum apa lagi kan? Tapi yakin aku kita ini punya semangat yang sama. Kita punya semangat yang sama dalam rangka untuk Lebong, bukan aja COVID-19. Untuk Lebong ini kita punya semangat yang sama. Mungkin kita dianggap agak melawan-lawan dikit lah ya. Kita yang di sini agak muda-muda ini kan, yang jiwa kita memang kayak itu kan. Bukan kita nak merusuh, Pak. Bukan nak merusuh, bukan. Itu kebaikan. Mungkin ada tanggapan orang di luar, kita ini tukang cerewetnya kan. Nah, tapi kita siap bekerja, Pak. Siap bekerja. Apa memang kalau memang ada yang akan dilakukan teknis operasional, kita siap pasang badan itu tanpa pamrih. Yakinlah itu. Mungkin itu yang perlu kita sama-sama pahami dan kita sama-sama jelaskan dengan pihak-pihak yang punya kompetensi juga bahwa kita ini sebenarnya bukan tukang rusuh, Pak. Iya. Kita pengen dijelaskan. Bukan, kita pengen bergerak. Kita pengen bergerak untuk Lebong ini. Kalau bapak-bapak yang tua tidak mampu, punya ide baik atau punya duit, sini duit kamu tuh, biar kami yang bergerak. Kira-kira itulah kan. Coba di 6 dengan dia, kalau keterbatasan di kemi. Nyawa kemi yang sadar dulu. Cocok sah? Terima kasih. Laus aku ngoceh terus nih. Jam 4. Terima kasih ya buat dulu ya. Sampaikan ini kepada rekan-rekan yang lain yang mungkin belum sempat hadir hari ini. Mungkin nanti kita akan diskusi lebih dalam lagi hal-hal yang sifatnya teknis dan kita akan tindak lanjuti ke tim yang lebih besar. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.